Hai guys, perkenalkan nama saya Anjali Gabriela Tangka dengan NIM 20061102249 kelas 5B5. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengajar Dr. Imelda Welim Juliana Ogi SEMM. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang memahami konsep full accounting information dan membedakan full accounting information, full cost, full costing, dan manfaat. Full accounting information adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, total biaya. Jika informasi akuntansi penuh berupa aktiva disebut dengan aktiva penuh atau full asset. Full accounting information juga menyajikan informasi mengenai total biaya, total pendapatan, dan total aktiva masa yang telah lalu. Informasi tersebut disajikan dalam laporan keuangan pokok, neraca, dan laporan rugi laba. Full accounting information dapat pula digunakan untuk menganalisis prestasi ekonomi manajer di masa yang lalu. Informasi yang disajikan untuk kepentingan ini berisi total biaya, total pendapatan, dan total aktiva. Full accounting information yang hanya bersangkutan dengan biaya disebut full cost accounting information. Dalam memperhitungkan biaya untuk membentuk full cost accounting information, semua biaya yang bersangkutan dengan objek, biaya misalnya produk, diperhitungkan dalam pembentukan informasi. Dalam kontrak tertentu, seringkali dijumpai pembeli setuju untuk membayar harga suatu produk sebesar biaya untuk memproduksi produk tersebut, ditambah dengan presentasi laba tertentu. Tipe kontrak semacam ini disebut cost type kontrak, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan biaya yang bersangkutan dengan produk adalah full cost accounting information. Dalam tipe kontrak semacam ini, full cost dipakai sebagai dasar untuk menentukan pada harga jual berapa suatu produk diserahkan kepada pemesanan. Dalam perencanaan jangka panjang, manajemen puncak menyusun program-program pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Informasi akuntansi yang sangat membantu manajemen dalam penyusunan program adalah full accounting information yang berupa taksiran total biaya, total pendapatan, dan total aktiva di masa yang akan datang. Penetapan harga jual dalam kondisi yang normal memerlukan informasi total biaya untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan mengenai jumlah minimum harga jual yang dapat diterima oleh perusahaan. Biaya tidak selalu menentukan harga jual. Harga jual suatu produk seringkali sudah ditetapkan oleh pasar yang merupakan interaksi antara jumlah penawaran dan permintaan terhadap barang tersebut. Kemudian informasi total biaya memberikan masukan bagi pengambil keputusan mengenai dapat tidaknya perusahaan yang bersangkutan memasuki pasar dengan harga jual yang sudah terbentuk di pasar tersebut. Total biaya memberikan informasi mengenai harga jual minimum yang dapat ditanggung oleh suatu perusahaan dalam kondisi yang normal. Full cost adalah bagian dari full accounting information, yaitu total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi adalah produk, maka full cost adalah total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Full costing. Full costing yaitu suatu metode di dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan
dalam proses produksi seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Kelebihan dan kelemahan full costing. Kelebihan full costing yaitu mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yakni biaya overhead tetap dan variabel. Kemudian, metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Kelemahan full costing. Dalam metode full costing, maka harga jual Anda akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Mengapa? Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Metode ini hanya sesuai digunakan untuk Anda yang bergerak dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Perhitungan dalam harga pokok produksi pada metode full costing dilakukan dengan cara membuat suatu laporan keuangan yang terdiri dari harga penjualan, harga pokok produksi atau penjualan, laba kotor, laba bersih, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum variabel, biaya administrasi dan umum tetap. Yang pertama, pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan terikat kepada prinsip akuntansi yang lazim, dan yang kedua, pelaporan keuangan yang ditujukan kepada manajemen puncak perusahaan tidak selalu terikat pada prinsip akuntansi yang lazim. Pelaporan keuangan ini memerlukan informasi akuntansi yang penuh berupa informasi masa lalu. Yang kedua, analisis kemampuan menghasilkan laba atau profitability analysis. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek, informasi produk, produk lain, aktivitas atau activity, atau unit organisasi. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditujukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau ROC yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu. Untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu perusahaan atau suatu pusat laba dalam suatu perusahaan biasanya digunakan alat pengukur kembalian investasi, return on investment atau ROI, atau residual income atau RI. Kembalian investasi dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan aktiva yang digunakan oleh pusat laba tersebut untuk mendapatkan laba tersebut. Hal ini diperlukan informasi pendapatan penuh dengan informasi biaya penuh untuk menghitung laba bersih dan informasi aktiva penuh pusat laba tersebut, sehingga dapat dihitung besarnya tarif kembalian investasi dengan rumus sebagai berikut ini. Kembalian investasi atau ROI sama dengan pendapatan penuh dikurang dengan biaya penuh dan dibahagi dengan aktiva penuh. Penggunaan kembali investasi atau residual income sebagai alat analisis kemampuan menghasilkan laba divisi yang dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, konsep laba yang digunakan. Yang kedua, komponen untuk menghitung laba. Yang ketiga, komposisi aktiva yang diperhitungkan dalam investment base. Yang keempat, penilaian. Jika manajemen puncak mengadakan analisis kemampuan menghasilkan laba divisi yang dimiliki oleh perusahaan, maka perlu alat pengukur kembalian investasi atau residual income.
Dalam perhitungan ukuran kemampuan menghasilkan laba, timbul masalah unsur-unsur apa yang diperhitungkan untuk menentukan laba dan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba divisi. Terdapat 4 pengertian laba yang tersedia untuk mengukur laba divisi, yaitu yang pertama, laba kontribusi divisi atau division contribution margin. Yang kedua, laba terkendali divisi atau division controllable profit. Yang ketiga, laba langsung divisi atau division direct profit. Dan yang keempat, laba bersih divisi atau division net profit. Kemudian yang ketiga, jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Manajemen secara rutin memerlukan informasi biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu objek biaya seperti produk, keluarga produk, jasa, aktiva, pusat biaya, atau perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu dapat dijawabkan dengan penyajian informasi biaya penuh yang bersangkutan dengan objek biaya. Biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen. Di dalamnya, yang pertama ada evaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu. Kemudian ada penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melihat struktur biaya perusahaan pesaing yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Kemudian ada pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Kemudian ada penentu harga jual produk atau jasa. Ada penyediaan kemudahan dalam penghilangan pemborosan dengan menyediakan informasi biaya untuk aktivitas bukan penambah nilai. Dan ada juga penyediaan informasi untuk perbaikan tingkat kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dengan memantau total biaya daur hidup produk atau jasa. Kemudian ada penyediaan informasi untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang biaya mutu. Kemudian yang keempat ada penentuan harga jual dalam cost-type kontrak. Cost-type kontrak adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Yang kelima ada penentuan harga jual normal. Umumnya biaya tidak menentukan harga jual produk atau jasa. Harga jual suatu produk terbesar di pasar sebagai interaksi antara jumlah permintaan dan penawaran di pasar. Namun, manajemen puncak memerlukan informasi biaya penuh untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga jual yang terbentuk di pasar. Dalam keadaan normal, manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa harga jual produk atau jasa yang dijual di pasar dapat menutup biaya penuh untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut dan dapat menghasilkan laba wajar. Yang keenam, ada penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Informasi akuntansi penuh yang bermanfaat untuk menetapkan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah terdiri dari biaya penuh, masa yang akan datang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa, dan aktiva penuh yang akan digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Dan yang terakhir adalah penyusun program. Proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang dilakukan atau dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program tersebut. Program adalah kegiatan pokok yang telah diputuskan oleh organisasi untuk dilaksanakan dalam jangka panjang sehingga pelaksana strateginya dalam perusahaan yang ditujuannya mencari laba tiap-tiap produk untuk merupakan suatu program. Manfaat
Manfaat full costing dalam akuntansi. Akuntansi full costing adalah perhitungan bisnis yang umum karena menawarkan berbagai manfaat, yaitu menyediakan cara sederhana untuk melacak keuntungan perusahaan, memungkinkan pemahaman tentang semua bagian produk atau produksi, kemudian meningkatkan area produksi, dan memberikan pengaruh dalam bernegosiasi dengan vendor. Contoh soal metode full costing. Pada PT Abadi memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan kayu. Adapun data operasionalnya sebagai berikut. Untuk harga jual per unitnya Rp500.000, biaya produksi, biaya variabel per unit di dalamnya ada biaya langsung yang berjumlah Rp110.000, kemudian tenaga kerja langsung Rp60.000, overhead pabrik variabel Rp30.000, dan biaya tetap per tahunnya yaitu Rp12 juta. Persediaan barang, jadi unit persediaan awal 0, untuk unit yang diproduksinya 100 unit, untuk unit yang terjual 80 unit. Biaya pemasaran tetap selama 1 tahun Rp7 juta. Biaya pemasaran variabel per unit Rp50.000 dikali dengan 80 unit sama dengan Rp4 juta. Dari data di atas, maka hitunglah HPP menggunakan full costing dan sajikan dalam laporan laba rugi. Penyelesaian biaya produksi berdasarkan full costing sama dengan bahan langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik variabel ditambah dengan overhead pabrik tetap sama dengan Rp110.000 ditambah dengan Rp60.000 ditambah dengan Rp30.000 ditambah dengan Rp12 juta bahagi 100 sama dengan Rp320.000. Harga pokok produk keseluruhan sebesar Rp320.000. Laporan laba rugi berdasarkan full costing. Penjualan 80 dikali dengan Rp500.000 sama dengan Rp40 juta. HPP persediaan awal Rp0. Harga pokok produksi 100 dikali dengan Rp320.000 sama dengan Rp32 juta. Barang yang tersedia untuk dijual Rp32 juta. Persediaan akhir 20 dikali dengan Rp320.000 sama dengan Rp6.400.000. Harga pokok penjualan Rp25.600.000. Rp25.600.000 didapat dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Kemudian ada laba kotor Rp14.400.000 dan beban admin dan penjualan Rp11.200.000. Rp11.200.000 didapat dari harga pokok penjualan dikurangi dengan laba kotor. Dan laba bersih Rp3.200.000 didapat dari laba kotor dikurangi dengan beban admin dan penjualan. Sekian video dari saya tentang memahami konsep full accounting information dan membedakan full accounting information, full cost, full costing, dan manfaat. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.